Fams, kenal dengan pasangan ini kan? Iya Fams, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kabarnya nih mereka akan melangsungkan akad nikah besok Sabtu 3 April 2021. Setelah minggu lalu, tepatnya hari Sabtu 13 Maret, mereka menjalani prosesi lamaran. Rencananya acara akad nikah besok nih Fams, Atta dan Aurel akan menggunakan adat Minang. Malum Fams, Atta Halilintar memang keturunan Minang, Sumatera Barat. Fams, ada benda yang jadi ciri khas dalam pakaian Minang. Mulai dari baju kurung, riasan pengantin, sampai hiasan yang dipakai anak daro alias pengantin wanita. Wah, rancak bana. Hiasan ini Fams dinamakan suntiang. Hiasan yang dipakai pengantin ini memiliki 7 tingkatan. Tapi ada yang hanya terdiri dari 3 atau 5 tingkatan saja. Nah, suntiang yang ukurannya kecil biasa dipakai oleh pendamping pengantin wanita. Dalam adat Minang, suntiang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang dipikul istri. Sebenarnya sih, hiasan ini memiliki beberapa jenis Fams. Kalian bisa bedakan dari daerah asalnya. Kalau yang paling banyak digunakan, suntiang kambang yang asalnya dari Padang Pariaman. Dulu suntiang dibuat dari aluminium, besi, bahkan emas Fams. Kemudian dikenakan oleh mempelai wanita yang beratnya mencapai 3-5 kg. Eits, kalau sekarang sudah banyak kok suntiang yang lebih ringan. Bahkan sudah ada suntiang yang digunakan menyerupai bando, jadinya lebih praktis dan mudah. Fams, ingin tahu cara membuat suntiang? Kita lihat ke sentra kerajinan suntiang di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kerajinan suntiang dikenal sebagai sumber mata pencarian masyarakatnya. Gak heran permintaan suntiang semakin besar, terutama dari luar Sumatera Barat. Ada juga suntiang yang dibuat dari plastik loh. Biasanya sih dipakai oleh penari sanggar. Kalau suntiang yang dipakai pengantin wanita dibuat dari logam. Kualitasnya dijamin lebih bagus dan kuat. Cara bikin suntiang diawali dengan buat kerangka setengah lingkaran Fams. Kemudian pasang hiasannya deh. Ikat dengan kawat agar suntiang tidak mudah bergeser. Umumnya suntiang harus berjumlah ganjil ya. Suntiang yang sudah jadi ini Fams tinggal dipasang di atas kepala saja. Jadinya lebih nyaman dan praktis. Oh iya, ngomongin soal Atta nih, ternyata YouTuber nomor 1 di Indonesia ini suka makan ayam kampung loh. Pada tahu nggak sih kalau daging ayam kampung itu memang lebih enak daripada ayam negeri? Nah, ini dia salah satu ayam kampung yang wajib hadir dalam pernikahan adat Minang Fams. Namanya ayam singgang alias ayam panggang. Campuran rempah yang melimpah, rasa pedas dan gurihnya santan bikin lidah bergoyang Fams. Ayam singgang atau panggang ini termasuk masakan istimewa loh Fams, karena wajib ada saat si empunya ada hajat atau saat pesta perkawinan. Kalau dulu sih masyarakat Sumatera Barat biasanya memotong ayam peliharaan dulu jika ingin memasaknya. Nah, kalau sekarang sih bisa kapan aja ya Fams. Hehehe. Yuk langsung aja kita masak. Bahan utama tentunya ayam kampung Fams. Selain lebih gurih, juga rendah lemak dan kolesterol loh. Nah, untuk membuat kuliner khas Minang ini, perlu 2 jenis bumbu. Bumbu merah dan pedas, dan bumbu untuk melumuri ayam. Bumbu nan merah dari rempah-rempah yang dihaluskan dipakai untuk mengungkep ayam Fams. Tujuannya sih supaya bumbu bisa meresap sempurna sampai ke dagingnya. Campurkan santan kental, bumbu halus, dan gilingan cabai merah. Lalu masukkan daun-daun rempahnya. Fams, di Minang, daun kunyit jadi bahan yang tidak boleh terlewatkan. Selain menghilangkan bau amis daging, daun kunyit juga memberikan rasa dan aroma khas pada makanan loh Fams. Lanjut lagi, lumuri ayam dengan mentega dan kecap secara merata ya, agar rasanya lebih gurih dan makin mantap. Ungkep ayam selama 1 jam hingga bumbu mengental dan menyusut ya Fams. Lalu panggang selama 15 hingga 20 menit sambil diolesi bumbu. Fams, selain untuk menambah cita rasa masakan, rempah-rempah juga sebagai bahan pengawet alami. Kandungan senyawa antimikroba dan antioksidan pada rempah ternyata mampu menghambat pembusukan pada masakan loh Fams. Itulah sebabnya makanan Minang tidak mudah basi meskipun disimpan di suhu ruangan. Ada tips nih bagi yang takut kolesterolnya naik saat makan masakan Padang. Pilih 1 macam lauk aja ya, lalu jangan lupa sayuran rebusnya Fams. Dan yang penting, jangan berlebihan makannya ya. Hehehe. Gimana? Makin tertarik dong untuk icip-icip kuliner khas Minangnya?
Kalau ke Bukit Tinggi wajib nih datang ke rumah makan legendaris ini. Di sini menyediakan menu unggas yang gak kalah ngegas. Ini dia ayam pop yang sangat populer. Katanya sih rumah makan Family Benteng ini sudah ada sejak tahun 1948. Widih, lama juga ya. Fams, ayam pop ini juga dikenal dengan sebutan ayam populer. Ayam pop dimasak dengan bumbu rempah dengan digoreng sebentar agar tekstur kulitnya agak crunchy. Rasanya dijamin lama bana. Daging ayam yang lembut dipadukan dengan sambal tomat yang khas bikin tambah nafsu makan loh. Apalagi kalau dihidangkan dengan masakan khas Minang lainnya. Dijamin bisa gagal diet deh. Sejak dulu, rumah makan yang terletak di dekat Benteng Fort The Cook ini terkenal dengan masakan khas Minang, Fams, seperti rendang, ikan bakar, dan olahan ayam. Tapi olahan ayam menjadi menu yang paling diburu oleh pembelinya. Mulai dari rendang ayam, ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, dan ayam lado merah. Pokoknya selalu habis terjual setiap hari. Supaya pembeli nggak kecewa, pemilik rumah makanan ini kemudian berinisiatif membuat olahan ayam sederhana tanpa waktu yang lama. Lahir deh si ayam pop ini. Oh iya, dinamakan ayam pop karena menu ayam ini dulu sangat populer di Bukit Tinggi. Daripada bingung diberi nama apa, jadi dinamakan ayam pop sesuai dengan kepopulerannya saat itu. Meski sudah ada sejak puluhan tahun, rasa ayam pop di rumah makan ini gak pernah berubah. Tampilannya emang terlihat pucat dan biasa aja, tapi rasanya lamak nian. Oh iya, ayam yang digunakan untuk ayam pop gak boleh sembarangan. Harus ayam kampung dengan usia 2 bulan supaya tekstur dagingnya lembut dan lemaknya sedikit. Sehingga aman dikonsumsi buat kalian yang memiliki masalah kolesterol atau darah tinggi. Satu potong ayam pop ini dihargai Rp17.000. Karena ukurannya kecil, satu orang bisa menghabiskan 3-5 potong ayam dalam sekali makan. Banyak amat, doyan apa lapar tuh. Dalam sehari, rumah makan ini dapat menghabiskan 100-250 ekor ayam pop, Fams. Laris ya. Sekarang kita kasih resep bikin ayam pop. Bumbunya ada bawang putih, garam, telur bebek, merica, ketumbar, bumbu hitam khas Minang, kayu manis, daun jeruk, daun salam, batang serai, mentega, dan ayam pejantan. Dulu emang biasa dipakai ayam kampung. Karena banyak permintaan, maka diganti jenis ayam pejantan. Jenis ayam pejantan ini juga berumur 2-3 bulan loh. Syarat membuat ayam pop, kuliti kulit ayam dulu, Fams. Tujuannya untuk menghilangkan lemak yang bisa menghambat proses penyerapan bumbu. Lanjut, ulek bawang putih, Fams. Jumlah bawang putih untuk membuat ayam pop harus banyak untuk menghilangkan bau amisnya. Sekarang panaskan air, masukkan bawang putih halus serta campuran mentega dan telur bebek. Selain menambah aroma dan rasanya, campuran ini bisa membuat ayam pop terlihat lebih mengkilat dan menarik. Harus terus diaduk supaya airnya tidak menggumpal. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan ketumbar, bumbu hitam, merica, dan bumbu rempah lainnya. Kalau warna air berubah kecoklatan, tinggal saring rempah sampai bersih. Ayam pop harus dibersihkan dari sisa rempah agar tidak merusak cita rasanya. Tapi jangan sampai buang sisa air rebusannya. Soalnya masih bisa digunakan untuk merebus ayam pop sampai 15 kali perendaman. Katanya sih semakin lama kuah rendaman ini, maka semakin enak juga rasa ayam pop tuh. Mungkin karena kaldu yang keluar semakin banyak ya. Jadi ayam pop bisa semakin gurih deh. Wait, Fams, jangan lupa beri garam pada ayam. Aduk-aduk dan pastikan ayam terendam sempurna dengan bumbu. Tinggal masukkan ke dalam kuah rendaman deh. Rebus kurang lebih 20 menit sampai bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Kalau warna daging berubah menjadi putih, tandanya ayam pop sudah matang. Tinggal angkat dan goreng ke dalam minyak hangat kurang lebih 2 menit sampai tekstur luar ayam sedikit crunchy. Tada, ayam pop udah jadi deh. Selain memiliki cita rasa yang enak, mengkonsumsi ayam secara rutin dapat membantu pembentukan otot tubuh tuh. Hebatnya lagi, makan daging ayam ternyata dapat membantu menurunkan berat badan. Pantesan aja daging ayam sangat dianjurkan dikonsumsi oleh orang yang sedang diet, terutama bagian dada daging ayam yang kaya serat dan protein. Jadi perut nggak gampang lapar tuh.
Kalau lihat hidangan nasi padang tersaji, bawaannya jadi baper deh. Lapar. Apalagi menunya bervariasi kayak gini, fams. Ada ayam, ikan, gulai, sampai rendang. Dijamin nendang. Hidangan Rana Minang yang gak kalah populer ada gulai dan kalio, fams. Kalau dilihat-lihat sih, kedua menu ini sama, padahal berbeda loh. Kita lihat dulu cara bikinnya. Bumbunya ternyata sama kok antara gulai dan kalio. Ada bawang, kunyit, jahe, cabai merah, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Untuk bahan bakunya bisa apa saja kok. Bisa sayur, ayam, ikan, sampai jengkol. Setelah bumbu dihaluskan, masak bersama santan ya. Disusul daging sapi. Nah, kalau kuah sudah mulai berwarna kuning kemerahan dan tekstur dagingnya sudah empuk, maka inilah yang disebut dengan gulai. Kalau dimasak terus sampai kuah gulai mengental berwarna kecoklatan dan mengeluarkan minyak, maka disebut dengan kalio. Mau dimasak lagi sampai teksturnya kering, jadi deh rendang yang kita kenal sekarang. Intinya fams, kalio itu rendang setengah matang ya. Jadi kalian suka yang mana nih? Yang jelas sih gulai, kalio, dan rendang rasanya sama enaknya kok. Istimewa. Kudapan ini bisa dibilang warna-warni karena banyak campurannya. Ini dia bubur kampiun. Kudapan ini fams berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rasanya dijamin endolita. Dalam satu porsi bubur kampiun ini terdapat lopis, kacang hijau, ketan hitam, bubur sumsum, dan candil. Banyak juga ya jenisnya. Menu ini juga cocok disantap sebagai menu sarapan. Maklum, kandungan karbohidratnya bisa membuat kalian lebih berenergi di pagi hari. Oh iya fams, ini warung legendaris yang menjual bubur kampiun selama puluhan tahun. Lokasinya ada di Jalan Simpang Atas, Ngarai. Iya fams, warung ini emang menjual pical atau pecal, tapi ada juga kok menu bubur kampionnya. Dulu masyarakat Minang di Bukit Tinggi punya kebiasaan mengkonsumsi pical. Lalu sikat deh bubur kampionnya. Bisa dibilang bubur kampion menjadi hidangan pencuci mulut gitu. Hehehe. Kudapan ini dinamakan bubur kampiun karena champion alias juara. Gimana sih maksudnya? Begini loh, ketika ada lomba kuliner se-Sumatera Barat, ada peserta yang datang terlambat fams. Karena panik, ia menyajikan bubur dengan cepat untuk diberikan kepada para juri. Tanpa berpikir panjang, peserta lomba mencampur aneka jenis bubur ke dalam satu piring. Setelah dinilai, ternyata peserta lomba bubur ini malah jadi pemenangnya. Ketika ditanya nama kudapan ini, peserta lomba malah bingung. Lalu juri itulah yang memberi nama bubur champion karena menjadi juara. Karena masyarakat Minang sulit menyebut kata champion, maka lahir deh sebutan kampiun. Hahaha, ada-ada aja deh. Saat ini udah banyak kok penjual bubur kampiun di Bukit Tinggi. Bahkan varian isinya juga lebih banyak. Kalau mau cicipin yang orisinil, datang aja ke warung ya fams. Hampir setiap pagi warung ini nggak pernah sepi pembeli. Apalagi kalau sedang musim liburan. Bisa-bisa antrinya mengular sampai keluar warung tuh. Harga satu porsi bubur kampiun ini sangat terjangkau kok. Cuma Rp7.000 aja. Gak heran deh, dalam sehari warung ini bisa menghabiskan sampai 400 porsi. Laris manis. Tapi kalau mau nyicip lontong pical atau menu lainnya juga boleh kok. Harganya sekitar 11 ribuan aja. Udah murah, enak pula. Duh, jadi betah deh tinggal di Bukit Tinggi. Hahaha. Fams, isian dari bubur kampiun ini terdapat candil dan kolak pisang. Kita intip ya cara bikinnya. Kita buat dulu bubur candilnya. Bahan-bahannya gampang kok. Campur garam dan vanili ke dalam tepung ketan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan air secukupnya. Aduk hingga adonan kalis ya. Lalu bentuk candil bulat seperti ini. Eits, ukurannya jangan terlalu besar ya. Nanti candil bisa mengembang setelah direbus nanti. Sekilas candil mirip dengan biji salak ya. Padahal asal dan bahan bakunya beda tuh. Biji salak kudapan berasal dari Betawi dengan bahan baku ubi jalar. Sedangkan candil asalnya dari Jawa berbahan baku tepung ketan. Sekarang kita bikin kuah candilnya ya. Masukkan gula merah, daun pandan, garam, dan vanili ke dalam air. Masak hingga gula merahnya mencair. Lalu masukkan candil yang sudah dibulatkan tadi deh. Tuh lihat, candilnya udah mengembang dan mengapung di permukaan air gula.
Tambahkan sedikit larutan tepung ketan untuk mengentalkan teksturnya. Ketika dimasak, candil harus terus diaduk supaya kuahnya tidak menggumpal ya. Nah, bubur candilnya sudah matang nih. Lanjut, kita bikin kolak pisang. Kali ini kita pakai pisang kepok. Eits, pisang nggak boleh terlalu matang, supaya teksturnya nggak lembek setelah dimasak. Potong pisang sesuai selera fams, lalu masak kuah kolaknya. Campurannya ada gula merah, garam, vanili, gula pasir, dan daun pandan. Masak deh bersama pisang kepok yang dipotong tadi. Setelah mendidih, tambahkan santan supaya rasanya jadi gurih. Aduk sebentar dan kolak pisang siap disajikan. Tinggal campur candil dan kolak pisang dengan isian bubur kampiun lainnya. Kelihatannya enak banget ya. Wah, rasanya lama bana. Ada manis, gurih, dan asam. Wah, pokoknya lengkap deh. Tekstur candil yang kenyal memberikan kesan yang khas saat dimakan. Seketika, rasa lapar sirna setelah menyantap bubur kampiun ini. Maklum, makanan manis bisa membuat mood kalian lebih baik lagi. Jadi, kalau lagi bad mood, cobain deh makan bubur kampiun. Jamin jadi good mood. Hahaha. Ini dia fams, rumah gadang khas Minangkabau. Namanya Istana Pagaruyung. Lokasinya ada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nggak sulit kok menemukan Istana Basa Pagaruyung ini. Letaknya ada di tepi jalan raya menuju pusat kota Batu Sangkar. Tiket masuk yang dikenakan Rp15.000 per orang fams. Di pelataran Istana Basa, kita disambut maskot Uda Uni Rana Minang. Jangan lupa foto-foto ya fams. Fams, Istana Pagaruyung juga disebut dengan Istana Basa. Istana Basa adalah kediaman keluarga kerajaan Pagaruyung. Lalu istana ini dijadikan tempat wisata keluarga tuh. Asik ya fams? Sebenarnya ini adalah replika Istana Basa aslinya. Soalnya Istana Basa yang asli ada di atas bukit Batu Patah dan terbakar pada saat kerusuhan pada tahun 1804. Istana Pagaruyung ini kemudian didirikan kembali di sini fams. Kemudian Istana Basa kembali terbakar sebanyak 2 kali. Terjadi di tahun 1966 dan 2007. Penyebabnya, istana ini terbakar karena bagian atapnya tersambar petir. Selanjutnya, istana dibangun kembali dan kembali dibuka pada tahun 2013. Di sini, kita bisa menikmati kemegahan Istana Basa. Kita juga bisa menyewa baju adat Minang lengkap dengan aksesorisnya. Biayanya nggak mahal kok, cuma Rp35.000 untuk sekali sewa baju. Gimana, cantik kan? Fams, baju adat Minangkabau ini dikenal dengan nama pakaian Bundo Kanduang. Pakaian adat ini biasa dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Pakaian tradisional ini sebagai simbol kebesaran para istri dan pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Di bagian kepala juga terpasang suntiang fams. Beratnya suntiang dalam adat Minang sebagai lambang, beratnya tanggung jawab sebagai seorang wanita yang sudah menikah. Lanjut, kita masuk ke dalam istana. Di lantai 1 istana ini dulu digunakan sebagai ruangan utama raja dalam memimpin pemerintahan. Di sini juga ada beberapa barang peninggalan kerajaan loh fams. Oh iya, semua tiang penyangga istana ini posisinya miring, tapi hanya satu tiang pondasi yang tegak lurus tuh. Tiang inilah yang pertama kali didirikan untuk membuat pondasi istana ini. Sekarang kita ke area dapur fams. Letaknya ada di belakang rumah gadang. Di dalam dapur ada 2 ruang yang terpisah. Satu ruangan digunakan untuk memasak, ruangan satu lagi untuk menaruh peralatan dapur. Masih belum puas juga? Yuk, jalan ke lantai 2. Di sini ada anjungan Paranginan yang berfungsi sebagai ruang tidur putri raja yang belum menikah. Mumpung di Istana Basa, jangan lupa foto-foto ya fams. Lumayan tuh buat penuh-penuhin media sosial kamu. Hihihi. Ayo segera agendakan jalan-jalan ke Istana Pagaruyung ya. Ditunggu kedatangannya ya fams. Nah, sudah pada paham kan dengan budaya Minang?
Jadi seandainya besok nonton prosesi pernikahannya Atta dan Aurel, kalian sudah tahu dong berbagai makna di dalamnya. Sampai ketemu lagi ya di hari Senin. Bye!